Jadi mohon saja hanya memberikan sambutan bahwa ibadah dengan lapisi sama sini untuk terfokus dari kita. Bismillah. Tentang perubahan kehidupan masyarakat yang berkeadilan sosial. Misi lahirnya kemudian bersama dalam pengelolaan hunian agar warganya dapat hidup lebih berdaya, mandiri dengan menumbuhkan nilai kritis, integritas, transparan, akuntabel dalam masyarakat. Tentang bisa, bukan bisa nangis saya. Ihsan Marzuki lahir di Kuningan tanggal 8 Januari 1967. Ia adalah anak ketujuh dari 8 bersaudara. Anak pasangan dari Haji Marzuki dan Hajah Siti Khadijah menikah dengan dia Siti Fatimah. Saat ini dikaruniai 3 orang anak, yaitu Fairuz Alfira SS, menyelesaikan pendidikan S1 di Arsitek Universitas Indonesia dan S2 di Tsukuba University Jepang. Saat ini bekerja di Ibisoku, sebuah perusahaan arsitek di Jepang. Yang kedua, Muhammad Faiz Amir At-Tufail, menyelesaikan S1 jurusan Aktuaria Universitas Indonesia. Saat ini bekerja di Samsung Research Indonesia. Yang ketiga, Muhammad Fatin At-Tufail, saat ini bersekolah di SMP PB Sudirman, Jakarta. Pendidikan. Ihsan Marzuki seorang dengan latar belakang beragam, menghabiskan masa kecil dan menyelesaikan pendidikan SD hingga SMA di Kuningan sekitar tahun 1974 sampai 1986. Beliau meneruskan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia atau UI Yogyakarta 1986-1987. Sebelum akhirnya memutuskan pindah dan menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1987 dan 1992. Kemudian menyelesaikan pendidikan S2-nya pada program Magister Manajemen di STMG Telkom Bandung pada tahun 1994 dan 1995. Pengalaman kerja: pemilik dan pengelola rumah makan kita, finance management spesialis di PT Amitas, expert dan asosiat untuk program pemberantasan kemiskinan Pandi Bank, marketing plan dan program development di PT Sinar Bumi Rencana Tirta, project manager, another food assistant, program pada international development atau IDD, finansial management pada PT Desia, marketing lending, accounting officer divisi sindikasi dan korporasi di PT Bank Nusa Nasional, internship di PT Rakyat Utama, dan marketing and development staff di PT Sinar Bumi Utama. Organisasi: beliau adalah inisiator gerakan kita, pendiri dan penasihat Rumah Sahabat Quran atau RSQ, penasihat di Aliansi Persaudaraan Islam Kuningan atau API, anggota lembaga bela diri Gojubiu Gokindo Indonesia. Program kelas inspirasi Kuningan, program sehat Sabarisa atau pengobatan gratis, pengajian tunanetra RSQ, pengajian komunitas pemulung, bantuan sosial, pengajian rutin atau ngopi ngobrol perkara iman. Kita sambung selanjutnya pada Bapak Haji Ihsan Marzuki MM. Saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa bismillahir rahmanir rahim. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada sore hari ini menjelang kita berbuka di bulan yang penuh barokah
yang kita pada hari ini bisa membuka pintu-pintu keberkahan buat kita semua, bisa membuka pintu-pintu ampunan atas dosa-dosa kita semua, sehingga pulangnya kita dari tempat ini semoga dosa-dosa kita juga ikut terhapus. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga selalu bercurah limpah pada junjungan kita dan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya yang insya Allah mudah-mudahan selalu istiqomah untuk menjalankan seluruh ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pak Guru, terima kasih atas kesempatannya menerima kami. Pak Didi, terima kasih atas kehadiran dan mendampingi kami di acara reses. Pak Dia, terima kasih sebagai DPC yang sudah menyiapkan dan sudah mengkoordinasikan kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan lancar, mudah-mudahan sampai akhir. Saya di sini sangat mengapresiasi dan saya sangat berterima kasih Pak Guru. Ini juga kehadiran saya di reses kali ini mudah-mudahan tidak menjadi silaturahmi yang pertama dan terakhir, tapi mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi yang berkelanjutan. Sebenarnya jauh sebelum film saya juga sering mampir ke sini, mungkin, tapi sering kalau bahasa hidup sering ngis kalau uang dari ada justru sengaja acara kopi, acara ngadon makan gitu di sana sama ibu di danau bako di bako terus ngopi gitu. Dan paling belum sempat kalau ketemu dengan teman-teman masyarakat di wilayah desa di kanan ini, tapi insya Allah jadi mudah-mudahan setelah reses ini silaturahmi kita pasti bisa bertambah kuat gitu, dan juga mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita semua, teman-teman di DPC dan juga warga di Cikarang, untuk mari sama-sama turut dorong menuntaskan tugas saya sampai dengan Oktober 2020. Mudah-mudahan tidak ada halangan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan ditunaikan secara tuntas, secara husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi di keluas kepada masyarakat warga di Desa Cikarang ini, karena betul tadi mungkin ini kilas balik saja. Di bulan kemarin itu sebenarnya saya itu diminta, saya mau ini berbedanya jadi alhamdulillah pun guru kali-kali nama biasa mendampingi, maka Pak taruh bang satu udah ini yang pertama kebijaksanaan kalau menurut saya karena jauh sebelum saya diminta calon dari PKS, saya sering tadi niis ngopi, selesai kopi dikasih Tuhan guru. Alhamdulillah ternyata nyambung yang diminta dari, karena tadi sebelum jadi diajak jadi dewan, jadi dewan
saya dengan teman-teman dan dengan Pak Kiai Soleh ini selalu berkegiatan juga di luar. Saya melalui aliansi persaudaraan Islam Kuningan, API, yang mungkin dulu sempat dari Kuningan mengirimkan 13 bis ke aksi 212, itu di belakangnya termasuk Pak Kiai gitu ya, bersama-sama dengan kita. Tapi mudah-mudahan semangat perjuangan ini tidak terputus, walaupun mungkin sekarang jalan perjuangannya agak beda ya. Kalau dulu saya biasanya sering mendemo, sekarang belum apa-apa, kemarin saya sudah di demo. Itu katanya yang dulu suka demo keluar, waduh ini siapa lagi. Tapi ya itu, kalau kita sih karena udah paham bahwa jalan perjuangan itu berbeda, tapi mudah-mudahan tujuannya tetap sama. Di luar tetap harus menjadi semacam semangat bagi kami di dalam di Dewan untuk lebih menyuarakan. Karena kalau yang kritisnya anggota Dewannya saja itu akan sulit, karena di Dewan itu pertempuran politis, yang namanya demokrasi di Indonesia suara terbanyak gitu kan. Seperti kemarin PKS menolak masuknya dana 30 miliar ke APBD 2023 untuk pembebasan Jalan Lingkar Selatan karena persyaratan untuk 2022-nya tidak terpenuhi. Tiba-tiba muncul. Awalnya banyak partai mendukung langkah PKS, tapi di akhir-akhir ternyata PKS cuma sendiri. Makanya kami ngotot. Dan alhamdulillah mungkin itu juga berkah buat kami. Ternyata begitu masuk 2023 terjadi gagal bayar gitu ya. Jadi jangan-jangan pada saat kita waktu kemarin tidak menyetujui masuknya 30 miliar, itu juga bagian dari jumlah yang gagal bayar itu. Jadi mudah-mudahan sekali lagi saya berharap silaturahmi ini bukan pertama dan terakhir, tapi insya Allah ini akan terus berlanjut. Cuman karena saya dimaklumi dilantik itu karena masuk saya sebagai KAW pergantian antar waktu, itu dilantik itu 9 Agustus 2022 ya. Jadi belum bawa aspirasi. Kalaupun sekarang menyerang aspirasi dari bapak-bapak ibu, itu akan saya dorong dan akan saya perjuangkan untuk bisa terrealisasi di 2024. Ini kan udah masuk 2023 ya, udah terkunci gitu, udah masuk usulan-usulan dari yang lalu ya. Jadi nanti silahkan apa yang menjadi kebutuhan desanya, tadi Pak U sudah sampaikan, silahkan dirembukan. Mudah-mudahan dari sekian banyak usulan ini atau satu mah ada yang turun di Cikanang gitu. Karena punten, saya tuh selalu mendorong pihak kelurahan atau pihak desa itu bagaimana caranya supaya bisa mengundang anggota-anggota dewan. Di Dapil 1 ini kan ada 12 orang ya, ada 12 kursi, supaya datang dan melakukan reses di wilayahnya masing-masing. Karena apa? Kalau yang reses datangnya misalkan cuma saya saja, maka saluran aspirasi itu yang masuknya cuma dari saya ke saya saja. Di sini, makanya kalau ada anggota dewan yang reses di sini, segera sambut, segera terima dari partai manapun, oke Pak U. Karena itu jalan masuk bagi penyampaian aspirasi kita ke pemerintahan daerah. Kalau cuma lewat satu orang anggota dewan, ya berarti kesempatannya cuma satu maksudnya gitu. Makanya saya melihat Desa Cikananga bisa dijadikan tempat reses itu sebuah keberuntungan.
Karena di Dapil 1 Kuningan itu ada sekitar 72 desa kelurahan, 12 orang calon di Dapil 1, 12 anggota dewan di Dapil 1 ini tidak mungkin melakukan reses di semua desa itu. Jadi pasti mereka juga memilih dari PDIP, dari PKB, dari mana pun pasti akan memilih tempat kira-kira yang cocok dengan hatinya, ya kan, di mana ya reses. Jadi begitu ada yang reses, udah itu kesempatan sampaikan. Penyampaian aspirasi tidak mesti hari ini masuk, tidak harus. Nanti biasanya kita kasih format isian. Nama pengusulnya misalkan Pak Uu, Desa Cikananga, nomor teleponnya, nanti usulannya apa, lokasi usulannya di mana. Udah, sementara cukup itu aja formatnya. Jadi sesederhana itu. Nanti kalau masuk melalui saya, nanti saya simpan di file aspirasi 2024. Jadi nanti pada saat 2024 dibuka tuh, silahkan masukkan kegiatan-kegiatan mana aja yang mau didanai di 2024. Itu mungkin aja ada ratusan usulan yang masuk ke HP saya ini, ada aspirasi 2024. Begitu itu nanti saya buka. Mudah-mudahan salah satunya di Desa Cikananga bisa masuk. Itu satu. Yang kedua, dalam hal pengajuan usulan, itu saya selalu berpesan bahwa yang diajukan itu hindari usulan kegiatan yang sifatnya hanya bisa dinikmati oleh satu atau dua orang atau satu kelompok kecil orang gitu. Tapi usulkan kegiatan yang dampaknya bisa memberi manfaat untuk sebagian besar masyarakat di Desa Cikananga. Dulu saya kerja di proyek tadi yang dibiayai oleh Bank Dunia untuk pengatasan kemiskinan. Sama, jadi sebenarnya itu Bank Dunia kasih pinjaman, kita disuruh jalan-jalan dari satu provinsi ke provinsi lain seluruh Indonesia untuk melihat usulan-usulan yang dimasukkan dari masyarakat. Tadi jumlah penerima manfaatnya seberapa banyak gitu kan. Ada penerima manfaat langsung, ada penerima manfaat tidak langsung, total penerima manfaat berapa. Seperti itulah biasanya kalau orang melihat satu kelayakan proyek gitu ya, kelayakan program. Jadi di sini misalkan ada bedah rumah, kira-kira kalau misalkan aspirasinya diarahkan ke bedah rumah gitu ya, yang penerima manfaat siapa? Keluarga, paling berapa orang ya, 5 orang atau 6 orang keluarga yang ada di rumah itu. Tapi kalau misalkan usulannya ada yang mengusulkan bikin jalan atau penghubung atau jalan usaha tani atau apalah, itu kira-kira yang memanfaatkan siapa? Pasti akan lebih banyak orang yang memanfaatkan. Baik yang memilih ataupun tidak memilih, itu adalah kewajiban anggota dewan untuk menyerap aspirasinya. Jadi kalau sudah jadi anggota dewan, saya sebenarnya tidak hanya bicara mewakili konstituen PKS. Yang tidak memilih saya pun itu harus jadi kewajiban saya. Apalagi yang memilih gitu ya. Nah jadi karena begitu disumpah, ya sumpah anggota dewan sama dengan sumpah pejabat publik gitu ya. Harus menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun kelompok atau golongan. Jadi itu prinsipnya ya. Jadi teman-teman di Desa Cikananga silahkan. Oh ya, satu lagi, setelah nanti kita melihat kelayakan proyek itu penerima manfaatnya jauh lebih banyak, itu biasanya naiklah nilainya gitu, nilainya naik, jadi usulannya ini layak menjadi prioritas. Tapi akan dikuatkan lagi biasanya dengan ketentuan atau kesiapan warganya untuk berswadaya. Misalkan ini ada 100 juta untuk satu kegiatan bangun jalan, paling dapat berapa meter lah, dapat 50 meter misalkan dengan dana 100 juta. Tapi karena ada swadaya masyarakat, bisa jadi itu jadi 100 meter misalkan. Swadaya itu kan bisa tenaga, bisa
tanah yang diwakafkan sehingga tidak harus dibebaskan kan gitu. Nah ini bentuk-bentuk swadaya masyarakat. Kalau ini dalam satu kegiatan ada, insya Allah ini kegiatan ini udah langsung prioritas untuk dilakukan, untuk distimulasi gitu ya. Nah itu bapak-bapak, saya lihat ibunya cuma satu ya, tapi mudah-mudahan suara bapak-bapak juga nanti mewakili juga kebutuhan ibu-ibu gitu ya. Nah kemudian yang ingin saya sampaikan lagi juga, semakin banyak anggota dewan yang melakukan reses di sini, itu semakin bagus dan semakin terbuka kesempatan untuk desa Cigananga berkembang. Kenapa? Satu, usulan kegiatan tidak hanya masuk dari satu pintu, bisa dari berbagai pintu kan. Artinya anggota dewan. Makanya siapapun anggota dewan dari partai manapun, ayo. Saya sendiri selalu mendorong teman-teman di dewan itu, cobalah reses itu dilakukan di mana? Cigugur, karena saya tinggal di Cigugur ya. Jadi supaya tidak hanya saya gitu, partai lain pun masuk. Apalagi, tapi kan mereka 12 orang di dapil satu ini harus menentukan titik reses yang kira-kira menurut dia itu cocok untuk kebutuhan dia, cocok untuk rencana-rencana dia ke depannya kan gitu. Kalau dianya mau maju lagi, pasti dia akan milih tempat-tempat yang kira-kira bisa mendukung kan gitu. Tapi bagi saya mah udah, saya nggak melihat itu, siapapun partai manapun, ayo undang gitu, supaya semakin banyak yang reses di desanya, itu kesempatan menjalankan aspirasi semakin terbuka. Karena kalau aspirasi yang dari dinas atau dari Pemda itu terbatas dan jumlahnya udah disebar seluruh Kabupaten Kuningan. Bagaimana caranya kita menyerap aspirasi ini untuk di desa Cikananga khususnya? Makanya nanti pilih ada yang dari PKB, pilih ada yang dari Golkar atau apapun gitu, silahkan. Jangan ditolak, wah iya mah sesuai yang warga dia kena ada urusan milih, insya Allah tergantung kitanya, tergantung visi misi yang disampaikan oleh si calonnya. Masyarakat pada udah pinter gitu kan, jadi tidak cukup sekarang mah orang melakukan serangan fajar jangan ukur mah, udah nggak musim. Zaman sekarang negeri kita udah melangkah maju untuk bersaing di tingkat global. Kalau hal itu dilakukan udah makin ketinggalan. Nah itu teman-teman, mungkin tidak banyak, ini ada kesepuhan, barangkali nanti saya minta arahan juga bagaimana seharusnya nanti arahan-arahan kalau ada aspirasi di sini, mangga itu nanti kesepuhan yang bisa memberi masukan. Kalau untuk formatnya nanti saya kirim ke Pak Desa, nanti biar Pak Desa bisa berembuk dengan warganya gitu kan, kira-kira di RT mana, di wilayah mana yang bisa diajukan usulannya. Nggak harus banyak, karena banyak juga paling satu yang terrealisasi gitu kan. Nah ini harus gini ya, anggota dewan itu bukan orang yang banyak duitnya. Anggota dewan itu kalau bagi-bagi itu karena ada dana aspirasi juga gitu kan. Jadi di sini saya sih hanya ingin mendorong dan hayu kita sama-sama bergandengan tangan, yuk bergerak bersama gitu Pak. Jangan melihat saya sebagai anggota dewannya gitu, karena anggota dewan mah hanya dihormati pada saat reses kieu badannya. Di luar mah biasa sama. Saya juga berkegiatan tidak melulu mengatasnamakan anggota dewan kok. Kebetulan nih ada teman saya di sini, mungkin beberapa teman sudah kenal, ada dia juga ikut aktif di komunitas saya. Saya ada komunitas namanya Gerakan Kita. Ini adalah wadah berhimpunnya para relawan yang punya visi misi yang sama dalam bidang kemanusiaan, dalam bidang keagamaan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial. Besok kita bagi takjil. Cuman tadinya kita mau bagi takjil di wilayah kota,
Desa Cigugur tempat saya tinggal, minta kenapa nggak di Cigugur, ya udah diarahkan ke sana, dan yang melakukan bukan kita. Ayo kita kasih ke elemen lain, tapi kolaborasi kerjasama dengan kita. Jadi elemen lain di Cigugur juga bisa bekerja menjalankan program dianya gitu kan. Kita juga menjalankan program secara bersama-sama. Karena kalau sebuah kegiatan dilakukan secara bersama, itu kan nilainya itu gaungnya itu lebih besar, lebih luas. Tapi kalau ini kerjaan sendiri, udah capek cari sendiri, duit keluar harus dari sendiri, gaungnya ya cuma di lingkungan kita aja. Jadi kan kalau ada yang minta Cigugur, gerakan kita namanya jadi ke bawah Cigugur. Elemen Cigugur di bawah bisa ada pamudana bisa bikin program kan gitu. Jadi ayo termasuk di sekitarnya, insya Allah mudah-mudahan teman-teman nanti di gerakan kita bisa juga berkolaborasi. Entah yang itu beberapa program yang sudah jalan di gerakan kita, itu salah satunya dari program kelas inspirasi. Kita datangi ke sekolah dasar satu-satu dengan mengundang berbagai profesi untuk bercerita pada anak SD. Yang kedua, kita juga ada program sehat sama desa, dari sekolah gratis dari satu desa ke desa lain yang kita lakukan. Kalau tidak sebulan sekali, ya sesuai kalau ada budget itu. Nah itu beberapa program lain juga pembagian bulan merah gitu. Maka itu sangat terbuka buat kita. Dan alhamdulillah dengan cara membuka diri, dengan cara berkolaborasi dengan berbagai pihak, apa yang awalnya kita rasakan berat itu kedepannya berjalan tanpa terasa. Ringan aja, malah perasaan ya udah biasa ya, dari perasaan biasa dan kembali. Mudah-mudahan ke depan sering berkreasi dan lain-lain. Sangat ambil akar, rasanya kerjasama dengan aktifnya gitu kan. Kalau yang kaitannya dengan kegiatan sosial, kita hanya ibu biasanya kami bekerja itu seperti itu Pak Bu. Itu saya bukan bilang aku nama dimulai dari Habutan, maka di saran dan arahan di guru-guru bila kita pribadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Haji bisa menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau memang tadi ada beberapa hal atau program yang mungkin akan ditanyakan, boleh sesi